B24 Siapa Alisa Bunda? Ia menyerah, ia kalah, ia mengakui, ia terpaku diri menahan rindu. Katakan, kalau yang aku dengar salah. Katakan kalau yang aku dengar hanya sebuah kebohongan. Katakan kalau aku putra Luciana dan Sutan Jokro. Katakan kalau aku bukan putramu. Katakan. Dengan mata memerah menahan air mata. Lingga melangkah perlahan, langkah kakinya mendekat, ke arah di mana Rosa tengah berdiri, bergetar menahan sesak di dada, menahan rasa yang ditahannya, menahan air mata yang telah penuh menggenangi kedua kelopak matanya. Sungguh hatinya lelah, beribu purnama ia menahannya, hanya foto yang ia curi secara diam-diam saat melihat Lingga. Yang ia kumpulkan dalam galeri ponselnya, sebagai pengobat, penawar rindu di hatinya. Hanya pengharapan yang selama ini ia sematkan di setiap doanya untuk buah hati tercinta. Ia tak sanggup lagi menutupinya dari kenyataan yang sebenarnya. Ia tak sanggup lagi seolah tak mengenalnya. Ia tak sanggup lagi untuk tidak memeluknya. Hanunggara, hanya sebuah nama yang mampu ia sematkan untuknya. Nama belakang dari sang ayah. Harun Hanunggara. Kamu anakku, aku ibumu, sekeras apapun kamu tidak mengakuinya. Aku akan tetap menjadi ibumu, Lingga, Rosa bicara dengan suara pelan berulang-ulang. Tapi masih terdengar jelas. Air mata yang ditahannya lolos begitu saja membanjiri kedua pipinya. Jangan membenciku Lingga, jangan membenciku, kasihani aku sebagai wanita tua, kasihani aku sebagai wanita malang. Rosa menguatkan bicara saat langkah kaki Lingga terhenti 5 langkah di hadapannya. Aku tidak berhak mendapatkan maafmu anakku, aku ibu yang berdosa, tapi bunda mohon, akui aku sebagai ibumu walau hanya sekali seumur hidupmu. Jangan memalingkan wajahmu saat bertemu denganku, aku akan kuat saat dunia tak mengakui keberadaanku, tetapi aku semakin hancur saat kamu tidak mengakuiku. Berikan kesempatan kepadaku untuk mengakui semua dosa-dosaku di masa lalu kepadamu, Lingga. Mang Ujang dan Bigmar, yang menyaksikan interaksi ibu dan anak dari balik dinding, tak henti mengusap air mata. Cukup lama mereka menyaksikan kesedihan yang Rosa jalani selama ini. Derajat. 33 tahun yang lalu. Rosa dan Jokro dipertemukan di saat pria itu ditugaskan keluar kota selama 3 bulan untuk mengumpulkan berita, untuk sebuah artikel yang sedang digarapnya. Pada zamannya, koran adalah salah satu alat yang masih berjaya untuk memuat berita dari segala informasi. Saat itu papamu dan timnya menginap di rumah kakekmu Harun, sebagai orang yang dituakan di kampung asrama. Yang tak lain adalah ayah bunda. Selain itu rumah yang kami tempati cukup luas dan memiliki banyak kamar. Kedua ibu dan anak itu memilih duduk bersama saling berhadapan, setelah Lingga meminta Rosa untuk menceritakan kejadian 33 tahun silam. Menarik nafas sejenak, Rosa melanjutkan kembali ceritanya. Cinta pada pandangan pertama langsung menancap di hati keduanya. Selama 3 bulan dalam penelitian, keduanya sering jalan bersama mengitari desa dan saling mengutarakan cinta dengan memutuskan untuk menjalin hubungan melalui proses pacaran. Rosa yang cantik dan banyak disukai para pria di kampungnya, membuat seorang Jokro merasa berat meninggalkannya untuk kembali ke kota. Menghadap Harun, Jokro meminta izin untuk mengikatnya dengan menikahi sirih Rosa dan berjanji akan kembali membawa serta kedua orang tuanya. 4 bulan berlalu, dari waktu yang dijanjikan, pria itu tidak ada kabar berita, hanya di bulan pertama keduanya masih berkirim kabar melalui surat. Hingga tanda-tanda kehamilan mulai dirasakan Rosa. Sedangkan di kota, sekembalinya Jokro dari tugasnya, sang ayah menyerahkan kepemimpinan perusahaan agar dikelolanya dengan Luciana sebagai sekretarisnya. Kesibukan mengembangkan nama sebuah surat kabar yang bernama Kabar Pos membuatnya jarang berkirim kabar dengan Rosa. Tanpa diketahuinya, Rosa sudah mengandung Lingga. Dan akibat sebuah berita yang diangkatnya di media cetak dianggap merugikan seorang pejabat. Membuat Jokro lengah saat mendapatkan undangan jamuan makan malam. Paginya, ia sudah berada di dalam kamar hotel tanpa busana bersama Luciana. Sebuah berita yang siap disebarkan untuk menghancurkannya terutama perusahaan yang sedang dibangunnya.
untuk menyelamatkan nama baik Jokro terutama kelangsungan perusahaan. Luciana menyatakan di media kalau ia adalah istri sah Jokro sehingga tuduhan buruk tidak sampai disematkan kepada pria itu. Bahkan mampu membungkam beberapa media yang akan memuatnya dalam berita utama. Di balik itu semua, Jokro dituntut untuk menikahi Luciana sebagai bentuk tanggung jawabnya. Wanita itu dianggap telah menyelamatkan perusahaan oleh Tuan Sutan dan Nyonya Hartika sebagai orang tua. Jokro menikahi Luciana tanpa dasar cinta, pria itu menikahi wanita itu sebatas tanggung jawab dan rasa terima kasih. Jokro tidak menceritakan pernikahan sirihnya bersama Rosa kepada Luciana, sebelum ia menyampaikan lebih dulu kepada kedua orang tuanya. Dan akan meminta izin melepaskan Luciana setelah 3 bulan pernikahan. Tapi sayangnya hubungan semalam membuat Luciana hamil. Dan pada akhirnya Jokro juga mengetahui kalau Luciana baru 6 bulan berpisah dari suaminya dengan meninggalkan 1 orang anak berumur 1 tahun. Saat Bunda menemui papamu ke kota, Bunda harus menerima kenyataan kalau papamu telah menikah dengan wanita lain. Bunda sempat kecewa dan akan kembali ke kampung. Tetapi papamu menahan Bunda agar tidak kembali. Dia meyakinkan Bunda kalau hanya Bunda wanita yang dicintainya. Dan papamu benar-benar membuktikan ucapannya. Tidak ada yang tahu dengan pernikahan kami. Selain adiknya Hadid, papamu meminta waktu untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada keluarganya. Saat itu kehamilan Bunda sudah menginjak umur 3 bulan dan Luciana 1 bulan. Rosa terdiam untuk beberapa saat, mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan cerita yang akhirnya membuat ia terpisah dengan Lingga. Di kehamilan Bunda yang sudah menginjak 9 bulan, papamu membawa Bunda pulang ke rumah orang tuanya. Papamu baru mendapatkan kesempatan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Tuan Sutan dan Nyonya Hartika. Tanpa kami sadari, Luciana mendengar semuanya. Tapi tidak dari awal papamu bercerita. Yang dia dengar hanya sepenggal cerita. Yang dia tahu papamu telah menikahi sirih Bunda di kampung. Luciana marah sejadi-jadinya, dia berteriak menuduh Bunda sebagai orang ketiga dan merusak pernikahannya. Saat papamu meminta Bunda untuk kembali ke kamar, Luciana mengejar Bunda, kami bersitegang, kami saling mendorong. Dan tanpa Bunda sengaja, Bunda telah mendorongnya dari anak tangga. Luciana terjatuh karena Bunda, Bunda sudah membunuh anak yang ada dalam kandungannya. Bukan hanya anak, tapi rahim Luciana juga harus diangkat. Luciana memintamu sebagai penggantinya. Penebus dosa dari apa yang sudah Bunda lakukan. Jika Bunda tidak menyerahkanmu, Luciana akan membawanya ke jalur hukum. Meremat kepala, Lingga tertunduk dengan air mata yang juga jatuh tak tertahan saat mengetahui fakta yang sebenarnya. Selama ini ia sudah menghindari ibu kandungnya. Belasan tahun ia sangat kecewa dengan wanita yang ternyata ibunya. Ia bahkan menolak kehadiran Rosa saat menikahi Alisa. Ia sudah menuduh wanita di hadapannya saat ini sebagai perusak rumah tangga wanita yang dianggap mamanya. Keduanya sama-sama menangis terseduh, mengungkapkan rasa sakit, rasa sedih bersamaan. Keduanya telah membuang banyak waktu, yang seharusnya dilewati bersama dengan keindahan. Ia baru menyadari, sebesar apapun rasa sayangnya kepada Luciana yang ia anggap sebagai mamanya. Tetap tidak ada ikatan batin dan getaran yang kuat, sama seperti saat ia bertemu Rosa. Maafkan Lingga Bunda, maafkan Lingga, pria itu bicara dengan suara serak, ia bicara dengan menundukkan wajahnya tak mampu menatap Rosa. Putra Bunda tidak salah, kamu hanya tidak tahu akan kebenarannya, Ling. Sikapmu tidak salah, jangan menyalahkan dirimu atas dosa yang telah kami perbuat. Kami bertigalah sebagai orang tua yang bersalah. Kami yang salah, Ling. Keduanya saling merangkul dan memeluk. Dengan Lingga yang membenamkan kepalanya di pangkuan Rosa, 32 tahun lamanya keinginan wanita itu untuk bisa memeluk, membelai kepala sang putra akhirnya terlaksana. Siapa Alisa Bunda? Siapa Alisa Bunda? Bunda tidak punya hak untuk bicara, menyampaikannya kepadamu Ling, bertanyalah kepada Luciana. Pesan Bunda, apapun yang kamu dengar dan yang sudah kamu ketahui, jangan pernah membenci Luciana. Wanita itu tetap akan menjadi mamamu. Luciana juga korban sebuah keadaan. Dengan cara apa Luciana mengikat papamu, kita tidak berhak menghakiminya.
Yang pasti, dia begitu mencintai papamu. Bersikap adillah kepadanya Ling, Bunda yakin, Mama Lucy sangat menyayangimu bukan? Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Rosa mengusap kepala Lingga yang berada di pangkuannya. Saat sedang bermanja-manja seperti ini, Rosa akan selalu menganggap pria itu menjadi bayi kecil lucu yang mengemaskan. Jadikan jalan hidup dan takdir kami sebagai pelajaran untukmu agar bisa memutuskan segala masalah dengan bijaksana dan berani. Kamu harus bisa memutuskan sesuatu yang tidak akan kamu sesali di kemudian hari. Soal keputusanmu terhadap Alisa, Bunda tidak akan ikut campur. Bunda anggap kamu sudah cukup dewasa untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Bunda percaya kamu memiliki alasan yang kuat, kenapa sampai kamu melakukannya. Bunda hanya ingin melihatmu bahagia dengan wanita pilihanmu. Terima kasih, Bunda. Seperti tersiram air sejuk yang mampu meredam panasnya bara api, ucapan wanita itu memberikannya ketenangan, kesejukan, menunjukkannya arah kemana ia harus melangkah. Ling, boleh Bunda bertanya sesuatu? Katakan Bu, apa yang ingin Bunda tanyakan? Lingga bangun dari pangkuan Rosa, dan menatapnya. Apa, kamu benar-benar mencintai Maya? Jawab yang jujur Ling. CKK, Lingga berdecak dengan wajah menegang malu yang dipalingkan agar Rosa tak melihatnya. Pasti anak nakal itu sudah mengadu kepada Bunda. Sepertinya Bunda, saat ini sedang menghadapi anak perawan yang sedang ketahuan jatuh cinta. Rosa melipat bibir menahan tawa. Seandainya wanita wajahmu pasti sudah memerah. Apa Lingga, salah Bun? Pria itu bertanya dengan menyandarkan punggungnya di sofa. Perasaan Lingga kepada Maya, tidak sama saat Lingga bersama Alisa. Apalagi Alisa sudah, Lingga terdiam tak sanggup menyampaikannya. Tidak harus diceritakan Ling, simpanlah untuk dirimu sendiri jika menurutmu itu yang terbaik. Aib istrimu, adalah aibmu, selesaikan segalanya dengan baik. Rosa meraih tangan Lingga dan menggenggamnya. Ia menyalurkan kekuatan, memberikan kepercayaan untuk pria itu menyelesaikan masalahnya. Kita tidak pernah meminta dengan siapa kita jatuh cinta bukan? Cinta yang kamu miliki untuk Maya tidak pernah salah. Dengan cara apa hati kalian terikat pasti ada sebabnya. Hanya saja saran Bunda, kamu selesaikan dulu masalahmu dengan Alisa jika itu yang ingin kamu selesaikan. Dan seandainya kamu masih ingin mempertahankan rumah tanggamu, lepaskan Maya. Jangan serakah untuk memiliki keduanya, karena pada akhirnya akan membuat hati keduanya terluka. Tidak ada manusia yang bisa bersikap adil. Tidak ada wanita yang sanggup berbagi. Kalaupun ada, 1 banding 1000 di dunia ini, Ling. Ya, Bunda, Lingga mengerti. Dan terima kasih sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Lingga. Saat ini yang Lingga butuhkan hanya doa restu Bunda. Doa restu. Untuk siapa? Maya atau Alisa? Kelamaan bergaul dengan Dina dan Maya. Tante Rosa bisa berubah menyebalkan dengan senang menggoda sang korban. Hais, Bunda sama saja dengan Lendra, menyebalkan. Membuat Rosa dan Lingga tertawa lepas bersamaan untuk pertama kalinya. Pria itu terselamatkan dari godaan Rosa selanjutnya saat Big Mar menyampaikan kalau makan malam telah siap. Buk, makan malam sudah siap. Kita makan dulu, Ling. Berdua berjalan menuju ruang makan dengan Rosa yang bergelayut manja di lengan Lingga. Apa Bunda selalu seperti ini kepada Papa? Lingga bertanya. Menurutmu? Rosa menjawab dengan tersenyum mengedipkan matanya. Pantas saja. Papa jarang pulang. Bunda ternyata wanita penggoda. Kamu akan merasakannya nanti saat bersama A. Bersama siapa? Lingga penasaran dengan ucapan Rosa. Dengaan, Rosa membisikkan satu nama wanita ke telinga Lingga. Hingga keduanya kembali tertawa bersama. Sepertinya kita harus diner berdua, Bun. Lingga akan membuat pria tua itu cemburu. Oh, Bunda senang mendengarnya. Dan Papa tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba suara Jokro menghentikan langkah Lingga dan Rosa. Ia cukup puas mendengar pembicaraan keduanya.